Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Anggreni, NIM 2014-34082, kelas 2V PGSD. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Keterampilan Berbahasa Produktif di Kelas Rendah. Apa itu keterampilan berbahasa produktif dan apa itu berbahasa? Keterampilan produktif adalah berbicara dan menulis karena seseorang memproduksi bahasa. Yang kedua, berbahasa, yaitu merupakan bentuknya dari bahasa sebagai bagian dari bentuk sosialisasi sosialnya sebagai sarana komunikasi. Uraian materi keterampilan produktif di kelas rendah, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak. Mendengarkan terjadi secara kebetulan ataupun tidak disengaja sebelumnya. Mendengarkan mulai ada faktor kesengajaan, mulai faktor kesengajaan tahapannya lebih tinggi daripada mendengar. Menyimak, faktor kesengajaan, B. Faktor pemahaman, C. Faktor penilaian. Memahami pesan melalui bahasa lisan. B. Berbicara. 1. Hakikat berbicara adalah menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Kedua, faktor pendukung berbicara. A. Fisik, alat ucap, gestur, dan sebagainya. B. Psikologi, stabilitas emosi, rutun dalam berbicara. C. Neurologis, hubungan otak, mulut, telinga, dan sebagainya. Aktif. D. Semantik atau makna. E. Linguisi atau kebahasaan aturan gramatika. Proses komunikasi, saluran, simbol, pesan, komunikator, umpan balik, komunikasi. Hubungan berbicara dengan keterampilan bahasa lain. A. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa langsung, bersemuka, dan respikot. Berbicara dapat dipelajari melalui menyimak. C. Berbicara diperoleh melalui membaca dan menulis. D. Berbicara cenderung kurang terstruktur daripada menulis. Keterampilan menyimak meningkatkan keterampilan menulis. F. Bunyi bahasa dan suara merupakan faktor penting dalam berbicara dan menyimak. G. Performansi berbicara dan menulis berbeda meskipun keduanya bersifat produktif. Membaca. 1. Hakikat membaca. A. Membaca sebagai proses aktivitas mental dan fisik. A. Aspek sensori, yaitu menginterpretasi simbol atau kata. B. Aspek perseptual, mengikuti pola ukuran. C. Aspek sekuensi, mengikuti pola urutan ataupun logika dan gramatikal teks. D. Aspek asosiasi, menghubungkan simbol dengan kata yang dipresentasikan. E. Aspek pengalaman, menghubungkan kata dengan pengalaman. F. Aspek berpikir. G. Aspek efektif. B. Membaca sebagai produk mengacu kepada konsekuensi kemampuan berkomunikasi yang dilakukan pada saat membaca. Tujuan membaca. Untuk A. Untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. B. Dengan membaca, seseorang dapat A.
memperoleh informasi. B. Mencari sumber, menyimpulkan, menyaring, dan menarik manfaat dari bacaan. Kategori pemahaman membaca. A. Pemahaman literasi, yaitu memahami informasi yang ekspeditial teks. B. Pemahaman inferensial, yaitu memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung. C. Pemahaman kritis, yaitu kemampuan mengevaluasi materi teks. D. Pemahaman kreatif, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan respon emosional dan estetis terhadap berbahasa. Menulis. 1. Strategi menulis naskah pidato. A. Mengumpulkan bahan. B. Membuat kerangka pidato. C. Struktur isi saldo. 2. Tahap-tahap menyusun naskah pidato. Yang pertama, membatasi subjek. Yang kedua, menyusun ide pokok. Yang ketiga, menyusun submateri. Yang keempat, mengisi materi pendukung. Yang kelima, memeriksa draft kasar. Keterampilan berbahasa menurut Wever 1990 secara umum dalam proses penulisan terdiri atas 5 tahap. Yang pertama, persiapan penulisan, pembuatan draft. Yang ketiga, previsian. Yang keempat, pengeditan. Yang kelima, mempublikasikan. Senada pendapat tersebut, Murray dalam Topik dan Husson 1995 ada tahap atau kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, penulisan, pembuatan draft, previsian, pengeditan, dan pembulikisan. Sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.